wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM F5512420. Pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 10, interaksi manusia komputer, di mana berkaitan dengan materi profil pemakai. Nah, pada bagian saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan yang pertama ada aspek komputer, kedua ada model kesalahan dan cara berpikir, dan ketiga ada psikologi kognitif. Nah, baik, langsung saja. Aspek komputer. Nah, aspek komputer adalah dimensi utama yang membentuk ekosistem komputer, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, manusia sebagai pengguna, sampai jaringan, data, dan keamanan. Nah, jadi bisa dibilang aspek komputer ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna itu sendiri. Nah, kemudian aspek komputer sendiri terdiri dari tiga ini. Yang pertama, sistem komputer terdiri dari hardware, yaitu perangkat keras, kemudian software, perangkat lunak, dan brainware, yaitu pengguna itu sendiri. Yang kedua, ketiganya saling berhubungan membentuk sistem interaksi manusia dan komputer, atau yang biasa kita sering dengar itu IMK. Dan yang ketiga, dalam merancang IMK, aspek manusia sangat penting. Nah, yang pertama, bagaimana manusia menangkap informasi. Dan yang kedua, bagaimana manusia memproses dan mengelola informasi. Dan yang ketiga, kapasitas setiap individu berbeda. Nah, ini dapat mempengaruhi desain interface. Oke, baik. Saya perkenalkan kembali. Nama saya Idam Halid, NIM F551240410. Menyambung apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indera kita yang berhubungan pada saat kita melakukan interaksi dengan komputer. Ada beberapa indera sebenarnya, tapi saya akan berfokus pada pembahasan di penglihatan atau mata kita. Jadi penglihatan itu merupakan indera paling yang dominan ketika kita melakukan interaksi bersama komputer, karena sebagian besar informasi dalam sistem komputer itu ditampilkan secara visual melalui layar. Jadi mata kita berfungsi menangkap cahaya dan menimbulkan persepsi tentang warna, tentang tekstur, jarak, posisi dari objek tersebut. Kemudian di penglihatan sendiri ada faktor-faktor yang mengaruhi ketika kita melakukan interaksi dengan komputer. Pertama itu ada cahaya atau pertama ada luminance. Jadi luminance itu adalah jumlah cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Jadi ketika luminance itu tinggi, maka detail objek itu akan semakin nampak. Tetapi kalau luminance itu terlalu tinggi, itu mudah sekali untuk membuat mata kita lelah. Kemudian ada kontras, hubungan antara cahaya yang diatur objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Jadi ada objek, kemudian ada latar belakang objeknya. Nah, di dalam desain user interface, hitam di atas putih atau gelap di atas terang atau sebaliknya, itu lebih mudah dibaca. Kemudian selanjutnya ada kecerahan, tanggapan subjektif mata terhadap cahaya. Kemudian ada sudut dan ketajaman penglihatan, kemampuan mata membedakan objek pada jarak tertentu, dan di dalam penelitian sudut nyaman untuk membaca itu sekitar 15 menit busur. Kemudian ada medan penglihatan, area pandang mata yang mencakup penglihatan binokuler atau dengan kedua mata, monokuler satu mata, dan area buta. Atau ada juga yang mengatakan kurang lebih 30 derajat dari pusat. Kemudian ada yang terakhir ada warna, itu membantu membedakan objek dan memberi makna. Manusia normal dapat membedakan sekitar 128 warna berbeda, tetapi dalam sensitivitas warna yang berbeda-beda juga. Nah, di dalam desain sudah menjadi keharusan untuk desainernya ketika mengkombinasikan warna itu memperhatikan keterbacaan atau buta warna dan lain-lain. Baik, perkenalkan,
Nama saya Fauzi Radwi Septiana dengan NIM F551240007. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai saluran input-output yang berhubungan pada IMK. Nah, selanjutnya yaitu ada pendengaran, yang dimana pendengaran tersebut adalah telinga. Jadi, telinga manusia itu mampu menangkap suara dengan rentang frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Namun, sensitivitas terbaiknya itu ada pada kisaran 1000 sampai 4000 Hz. Itulah kenapa biasanya notifikasi atau alarm itu disetel dengan rentang frekuensi sekitar itu. Nah, jika frekuensi di atas batas, maka itu akan berbahaya pada manusia. Nah, dalam konteks antarmuka, suara itu sangat efektif untuk menyampaikan informasi, misalnya dalam bentuk notifikasi, peringatan, atau feedback. Tapi penggunaannya tidak boleh berlebihan, karena jika terlalu sering bisa menimbulkan kebosanan atau bahkan gangguan pada pengguna. Nah, selanjutnya yaitu ada sentuhan. Nah, di mana sentuhan itu berada pada kulit. Kulit berfungsi sebagai alat untuk mengenali lingkungan melalui sentuhan. Dalam interaksi komputer, hal ini itu banyak berhubungan dengan aspek ergonomis. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada keyboard, mouse, keypad, atau bahkan tempat duduk saat kita berinteraksi dengan perangkat. Sensasi sentuhan yang nyaman itu akan mendukung pengalaman pengguna, sedangkan bentuk, posisi, atau tekanan tombol yang kurang sesuai justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang memori manusia. Jadi, memori manusia itu terbagi atas 3. Memori penyaring, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang memori penyaring. Nah, jadi memori penyaring itu biasa disebut juga dengan sensory memory. Ini adalah memori sementara yang menampung rangsang dari indera sebelum diproses lebih lanjut. Nah, terdapat 3 saluran utama yaitu iconic memory untuk rangsang visual, echoic memory untuk rangsang suara, dan haptic memory untuk rangsang sentuhan. Informasi di dalam memori penyaring itu terus diperbarui, namun hanya rangsangan yang dianggap penting saja yang diteruskan ke memori jangka pendek. Selanjutnya yaitu memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas. Ya, sebagai memori penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas. Informasi yang masuk ke memori jangka pendek itu biasanya hanya bertahan beberapa menit, kecuali jika kita ulang atau lebih dilatih sehingga dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Nah, dalam konteks IMK, memori jangka pendek itu penting untuk mendukung proses berpikir cepat, mengingat perintah, atau memahami informasi yang baru saja ditampilkan oleh sistem. Nah, yang terakhir yaitu ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu berfungsi untuk menyimpan informasi dalam jangka yang lama dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Namun, aksesnya relatif lebih lambat dibandingkan memori jangka pendek. Memori jangka panjang itu terbagi menjadi 2, yaitu jenis episodic memory yang menyimpan pengalaman atau kejadian, dan semantic memory yang menyimpan fakta atau konsep. Nah, ada beberapa model yang menjelaskan cara kerja memori ini, seperti semantic network, frames, dan script. Proses yang terjadi di memori jangka panjang itu meliputi penyimpanan informasi, proses melupakan atau penghapusan, serta penggalian informasi. Kembali melalui mekanisme recall dan recognition. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Melina Oktaviani dengan NIM F551240088. Nah, di bagian ini saya akan membahas tentang berpikir, khususnya dalam hal pertimbangan dan penyelesaian masalah. Nah, dalam proses berpikir, kita mengenal yang namanya pertimbangan atau reasoning. Itu cara kita menarik kesimpulan secara logis dari berbagai informasi yang ada. Ada beberapa jenis reasoning, yaitu yang pertama, ada deduktif,
yaitu cara berpikir dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Contohnya seperti semua manusia pasti mati. Nah, misalnya kita pakai namanya Alex nih. Nah, Alex adalah manusia, berarti Alex nanti pasti mati. Nah, untuk deduksinya bisa jadi keliru karena kalau premisnya tidak sesuai dengan kenyataan. Terus kita lanjut ke poin penyelesaian masalah. Ada 3 pendekatan utama yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah Gestalt, yaitu pendekatan yang melihat masalah secara menyeluruh. Dengan melihat gambaran besar, kita bisa menemukan pola atau hubungan baru yang mungkin terlewat. Selanjutnya, teori ruang permasalahan atau problem space theory. Teori ini menjelaskan bahwa kita tidak menyelesaikan masalah kita, berpindah dari kondisi awal menuju kondisi yang diinginkan, dengan mencari langkah-langkah atau strategi yang tepat di mana keduanya. Dan yang ketiga itu ada analogi. Nah, analogi ini itu menyelesaikan masalah baru dengan cara membandingkan masalah lain yang mirip. Misalnya, kita pernah memperbaiki komputer dengan cara tertentu. Nah, kita bisa menggunakan cara serupa untuk memperbaiki laptop. Kemudian kita masuk ke akuisisi keterampilan. Selanjutnya kita masuk ke topik akuisisi keterampilan, yaitu bagaimana seseorang menampilkan mengembangkan, menguasai, dan kemampuan tertentu. Nah, kegiatan keterampilan ini biasanya ditandai dengan adanya pengumpulan informasi atau chunking serta pengelompokan masalah supaya lebih mudah dipahami dan diingat. Terdapat 3 jenis keterampilan, yaitu ada rule untuk tujuan umum atau aturan dasar yang berlaku secara umum. Yang kedua, rule untuk tugas khusus, yaitu aturan yang digunakan pada kegiatan tertentu. Dan yang ketiga itu adalah rule yang disetel dengan baik, yaitu aturan yang sudah dikuasai sepenuhnya dan bisa diterapkan dengan lancar. Nah, untuk berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, ada 2 mekanisme, yaitu yang pertama prosedural. Itu berpindah dari level 1 ke level 2 melalui latihan dan kebiasaan. Untuk yang kedua, generalisasi, yaitu berpindah dari level 2 ke level 3 dengan kemampuan menerapkan keterampilan di berbagai situasi. Nah, langsung saja model kesalahan dan cara berpikir. Nah, yang pertama itu model kesalahan. Ada banyak macam-macam model kesalahan. Nah, yang pertama itu kekeliruan. Nah, ini bisa mengakibatkan perubahan keterampilan. Dan yang kedua itu ada salah pengertian. Ini juga bisa mengakibatkan pemahaman yang keliru. Dan yang ketiga, faktor penyebab kesalahan itu ada juga perbedaan individu, tekanan, kelelahan, usia, fisik, hingga kecerdasan. Nah, kemudian cara berpikir. Cara berpikir itu di sini ada 4. Atau ya ada 4. Nah, yang pertama itu deduktif. Nah, ini biasanya cara berpikir itu dari umum ke khusus. Kemudian induktif, cara berpikir dari khusus ke umum atau generalisasi. Kemudian yang ketiga abduktif. Nah, ini bisa berupa asumsi sebab akibat. Nah, mohon maaf saya ralat. Cara berpikir itu ada 3 saja. Nah, yang terakhir juga cara berpikir ini bisa digunakan dalam pertimbangan dan penyelesaian masalah. Nah, baik, yang terakhir ada psikologi kognitif ya. Nah, apa sih itu psikologi kognitif? Psikologi kognitif itu adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental seperti persepsi, atensi, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks IMK, perannya penting untuk memahami keterbatasan serta pola pikir pengguna agar sistem sesuai kemampuan kognitif mereka.
Konsep utama meliputi atensi yang terbatas, memori yang terbatas, mental model sebagai ekspektasi pengguna, dan kognitif load yang perlu dikurangi. Nah, implikasi desainnya antara lain pengguna hierarki visual, konsistensi tampilan, pemberian feedback yang jelas, serta mendukung pembelajaran sistem secara bertahap. Psikologi kognitif sendiri berfokus pada proses berpikir, memori, perhatian, dan persepsi ya. Yang pertama itu ada aplikasi dalam desain sistem interaktif. Nah, yang pertama ini sebagai contoh, warna biru itu tidak cocok untuk detail penting. Kemudian yang kedua, pemilihan warna sesuai dengan persepsi dan psikologi pengguna. Dan yang ketiga, perhatikan pengalaman dan konteks penggunaan. Nah, kedua ada pendekatan dalam desain. Nah, ini guidelines itu adalah pedoman desain. Kemudian framework adalah kerangka berpikir dalam merancang desain. Kemudian yang ketiga, evaluation teknik, yaitu analis dan uji coba sistem. Jika kita ingin membuat sistem, kita pasti perlu menganalisis sistem dan diadakan uji coba sistem agar sistem tersebut bisa matang. Oke, baik, dampak sosial positifnya itu yang pertama ada keterhubungan antar masyarakat, memudahkan interaksi tanpa batas wilayah. Yang kedua ada inklusi digital. Ini memberikan akses teknologi bagi lebih banyak orang. Kemudian yang ketiga, terbukanya akses informasi, memungkinkan masyarakat belajar mandiri. Dan yang terakhir ada kolaborasi antar negara, mendorong kemajuan riset dan inovasi global. Oke, baik, sekiranya itu saja dari saya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman kelompok kami mencoba membahas lebih jauh tentang psikologi kognitif, dan saya akan coba membahas tentang FOMO atau fear of missing out. Jadi FOMO ini keadaan dimana kita sebagai manusia itu takut atau cemas secara psikologis yang menandakan bahwa kita sedang ketinggalan atau melewatkan pengalaman yang kebanyakan orang itu sudah dapatkan. Nah, prinsip inilah yang kemudian banyak aplikasi mencoba memanfaatkannya dengan menciptakan rasa urgensi dan keterikatan pada sistemnya. Contohnya di banyak aplikasi game, dan mungkin salah satunya itu adalah Free Fire yang membuat ambang batas atau rekor, yang dimana rekor ini akan turun ketika dia tidak melakukan login di setiap harinya. Nah, inilah yang membuat user terikat dengan sistemnya sehingga sistemnya hidup karena dia harus login di setiap harinya agar rekornya tadi tidak turun. Kemudian bagaimana sebetulnya FOMO ini efektif dari sisi psikologi kognitif? Jadi di diri kita itu ada namanya attention theory atau perhatian terbatas. Intinya adalah attention theory ini otak kita cenderung berpikir lebih fokus, lebih jauh kepada hal-hal yang dianggap mendesak. Makanya kenapa FOMO ini efektif. Kemudian bagaimana FOMO itu positif dalam interaksi manusia dengan komputer. Positif terhadap sistemnya itu dapat meningkatkan engagement dan membuat sistem terasa hidup. Tapi ada sisi negatifnya untuk user atau orang yang menggunakan sistem. Ketika sistem ini memanfaatkan FOMO secara berlebihan, maka ini mengakibatkan merugikan kesehatan mental penggunanya. Baik, selanjutnya pada bagian psikologi kognitif itu ada yang namanya gamifikasi atau reward dan dopamine effect. Nah, prinsip psikologi kognitif pada bagian otak manusia terdorong oleh reward system. Jadi, setiap pencapaian kecil seperti poin, badge, dan level up itu melepaskan dopamin yang menimbulkan perasaan senang. Jadi, efektivitasnya terhadap manusia itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dalam aplikasi, kemudian membuat sistem terasa menyenangkan dan adiktif. Namun, dibalik itu juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan jika berlebihan.
seperti bisa menimbulkan kecanduan atau over engagement. Kemudian, pengguna itu bisa saja menggunakan aplikasi itu fokus pada hadiahnya, bukan karena tujuan utama aplikasi.